Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami kerabat kerja yang bertugas RRI Loks Mawe menghadirkan podcast pada hari ini. Dan tentunya kali ini kita akan mengangkat topik tentang membangun generasi emas 2045 melalui donor darah. Dan tentunya pendengar dan pemirsa RRI, kita sudah berhadir dua orang narasumber. Ada Bung Agam Khalilullah selaku Ketua PMI Kota Loks Mawe dan juga ada Bung Roni, beliau selaku pegiat kegiatan donor darah di Kota Loks Mawe. Nah, tentunya berbicara soal membangun generasi emas 2045, ini tentunya tidak akan terlepas dari soal faktor kesehatan bagi kalangan generasi kita nantinya. Nah, kita akan berbincang bersama kedua narasumber tentang topik yang kita bahas pada edisi kali ini. Baik, Bung Agam, langsung saja ini terkait dengan Indonesia tentunya demografinya semakin tahun semakin tinggi ini dan juga pemerintah menargetkan generasi emas di 2045 ya mendatang. Nah, kalau Bu Agam melihat sendiri bagaimana kondisi dan capaian ya yang sudah dilakukan oleh PMI Kota Loks Mawe ini dalam kegiatan donor darah selama ini. Silakan. Ya, sebenarnya kalau kita bicara donor darah ini kan saat ini itu memang donor darah ini belum menjadi secara total ya, belum menjadi gaya hidup kita. Yeah. Semoga kedepannya donor darah ini kan bisa menjadikan bahwa warga Loks Mawe itu menjadikan donor darah sebagai gaya hidupnya. Gaya hidup. Kalau kita lihat secara historinya, pada tahun 1662 dulu itu ada salah seorang dokter asal Inggris namanya Richard Lower ya, nama dokter itu. Dia pertama sekali melakukan transfusi darah pada seekor anjing. Waktu itu kan di dunia ini belum ada proses transfusi darah ini. Dia pertama sekali melakukan uji coba pada saat itu dan ternyata selamat anjing ini. Kemudian dia melakukan pengembangan keilmuannya dan kemudian dia bisa terakhir melakukan transfusi darah pada ibu hamil di Inggris pada saat itu. Yang ingin kita katakan bahwa bagaimana dalam proses penemuan darah ini, karena dalam keadaan terbatas pada saat itu, ini bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Apalagi kita di masa sekarang ini semuanya kan sudah tersedia ini, sudah nggak sulit lagi. Hanya kita bagaimana cara mengelolanya saja gitu. Jadi untuk Aceh itu Bang Sopian, pada saat Gubernur Dr. Jaini Abdullah itu, beliau sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Aceh kekurangan darah sebanyak 2.000 kantong dalam setiap tahunnya. Jadi itu bisa kita lihat pada saat itu kan pertumbuhan penduduk Aceh tidak sebanyak sekarang. Saat ini. Ya, bisa saja saat ini mungkin Aceh itu kekurangannya itu bisa lebih dari 2.000 kantong. Nah, makanya kami selalu mengajak seluruh masyarakat bahwa mari kita jadikan donor darah ini sebagai gaya hidup kita ya. Tapi di Kota Loks Mawe ini sudah mulai dilakukan. Indikatornya bisa kita lihat bahwa misalkan di pemerintahan, di instansi pemerintahan, kita bisa lihat itu pada saat ada pasar tani ya yang rutin melakukan itu. Rabu. Ya, ini selalu ada digandeng donor darah bersama kita. Kemudian juga ada beberapa dinas lainnya di pemerintah Kota Loks Mawe ini juga rutin menyelenggarakan. Kemudian instansi-instansi seperti perbankan, perusahaan-perusahaan ini juga sangat rutin melakukan kerjasama untuk kegiatan donor darah. Jadi saya pikir kita bisa lebih maksimal karena darah ini beda dengan obat-obatan lain. Kalau obat-obatan lain ini kan bisa diproduksi secara massal. Misalkan paracetamol bisa diproduksi sebanyak
100.000 butir. Mm. Kalau darah kan ini nggak bisa. Iya. Ya, saya pikir begitu, makanya kita penting bahwa semua elemen kita mari sama-sama menjadikan donor darah ini sebagai gaya hidup kita. Mm. Nah, tantangan selama ini yang sering dihadapi oleh PMI ya dalam memenuhi ketersediaan stok darah yang aman dan tercukupi ini apa ada gitu, Bung Agam? Ada, kalau tantangan itu pasti ada. Ya misalkan kita itu yang sangat sulit mendapatkan misalkan golongan darah resus negatif ya. Kita pernah itu mendapatkan golongan darah O resus negatif itu di Biren malah. Sementara pasiennya di sini ya. Kalau darah resus negatif itu sangat langka. Mungkin nanti kalau seandainya saya salah mungkin boleh dikoreksi ya. Di Aceh itu kalau tidak salah saya itu golongan O resus negatif itu ada sekitar 200-an orang untuk Aceh. Jadi mungkin ini kalau datanya salah nanti mohon boleh dikoreksi. Jadi itu sangat langka gitu. Langka memang. Dengan perbandingan jumlah penduduk kita di Aceh ini. Jadi yang golongan resus negatif ini sangat langka. Kemudian ada juga beberapa tantangan kita lainnya, misalkan ada orang-orang yang takut fobia terhadap jarum suntik. Ya, betul. Nah, ini memang salah satu tantangan kita ya. Sebenarnya mungkin belum pernah coba, mungkin setelah dicoba malah nanti bisa keterusan kan, karena donor darah ini kan sebagai modal tracking awal ini. Misalkan kita ada penyakit apa ini kan bisa diperiksa, karena darah setelah didonor ini nantinya kan akan dibawa ke lab dulu untuk diperiksa. Nah, jadi sebenarnya kalau kita periksa secara mandiri di pusat-pusat kesehatan mungkin membutuhkan biaya. Kalau donor darah kan ini gratis, nggak ada biaya apapun. Iya. Ya, mungkin seperti itu. Nah, ke Bung Roni ini sebagai pegiat kegiatan donor darah ini, kalau menurut Bung Roni trik atau cara seperti apa ya untuk membangun atau menumbuhkan semangat donor darah ini di tengah-tengah masyarakat? Memang cara yang paling efektif lah kira-kira. Kan pasti ketika melakukan donor darah kan banyak dinamikanya. Ada yang warnanya seperti ini, ada yang begini, ada yang begini gitu kan karakternya. Kita selalu mengedukasi, jalurnya tetap melalui edukasi, mengedukasi masyarakat atau kelompok masyarakat atau instansi baik itu pemerintah atau privat, termasuk dengan RRI kita sering melakukan kerjasama donor darah. Mungkin ke depannya yang harus dilakukan oleh pihak PMI sendiri, kita harus visioner nih ke depan, karena menyongsong Indonesia Emas kan 2045 kan masih jauh nih. Siapa sih yang akan menjadi agen perubahan di 2045? Tentunya kan adik-adik kita yang sekarang di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, mereka nanti yang akan menikmati. Tapi kita belum sampai ke situ dalam hal ini mengedukasi seberapa pentingnya donor darah bagi kehidupan, keberlangsungan manusia. Karena seperti yang Ketua PMI tadi sampaikan, darah ini unik dia. Darah ini salah satu, dia bisa menjadi obat yang tidak mampu diproduksi massal. Dia diproduksi di dalam tubuh kita. Tentunya dengan kita mengedukasi adik-adik ini yang dari sekolah dasar, menengah pertama, jadi mereka ke depan nanti, mereka bisa tahu bahwa donor darah ini penting. Dan kita harapkan menjadi gaya hidup di Kota Loksmawe ke depannya ketika mereka sudah dewasa. Jadi karena edukasi itu dimulai dari mereka remaja dan kecil, sehingga tertanam dalam memori mereka bahwasanya donor darah itu sehat, rupanya sehat. Sekarang tantangannya, mampu nggak pemerintah Kota Loksmawe, PMI Loksmawe dalam mewujudkan edukasi itu. Makanya kalau di PMI, kami ini sudah merencanakan untuk membuat pusat edukasi tentang darah dan donor darah. Nah, mudah-mudahan 2026 ini kalau memang didukung oleh stakeholder, kita akan melanjutkan untuk program ini. Jadi selain di PM ini, kita selain ada unit donor darah, nanti ada unit edukasinya. Jadi tugas unit donor darah melaksanakan donor darah
Sedangkan edukasi, kita manfaatkan tenaga-tenaga relawan yang ada di PMI, kita beri mereka trainer supaya menjadi trainer bagi adik-adik kita yang di bangku sekolahan. Karena di PMI kita mempunyai kekuatan adanya PMR. Jadi melalui sarana PMR kita juga bisa mensosialisasikan supaya donor darah ini menjadi gaya hidup ke depan untuk menuju Indonesia emas dan sehat di 2045 ke depan. Iya. Nah, ini menarik ini, Bung Roni. Tentunya bagi PMI sendiri dalam konteks menuju generasi emas 2045 ya. Nah, peran PMI sendiri dalam membangun kesadaran masyarakat, khususnya kalangan generasi muda sekarang ini terkait dengan pentingnya donor darah itu seperti apa? Apa saja yang memang sudah dilakukan, Bung Aga? Jadi pada saat tahun 2023 lalu, di masa PJ Wali Kota Pak Imran, beliau telah melaunching donor darah pelajar di SMA Negeri 2. Jadi kita sebenarnya di PMI itu juga sudah menyasar untuk donor darah di kalangan pelajar gitu. Jadi pada saat itu Pak Imran yang melakukan launching donor darah untuk pelajar gitu. Kemudian kita di PMI ini kan ada beberapa komponen relawan ya. Salah satunya itu ada KSR, Korps Sukarelawan. KSR ini ketika stok darah kita misalkan terbatas untuk golongan tertentu, maka kita menggerakkan KSR ini. Nah, kita kan ada lumayan banyak anggota KSR itu. Kita menggerakkan anggota KSR ini untuk melakukan donor darah. Ketika pun misalkan mereka nggak bisa donor darah karena sudah belum waktunya atau dengan berbagai hal lainnya, mereka juga akan ikut mencari pendonor-pendonor lain. Jadi ketika ada permintaan di rumah sakit, ini nggak terputus. Ketika stok golongan darah tertentu ini terbatas gitu. Nah, jadi ini nggak terputus. Kemudian misalkan kita juga ada komponen Palang Merah Remaja ya. Nah, ini kita juga sering melakukan sosialisasi kepada kalangan-kalangan Palang Merah Remaja tentang pentingnya untuk donor darah itu sendiri gitu. Karena donor darah ini kan kita nggak tahu, mungkin hari ini kita donor darah ke orang, bisa saja besok kita yang membutuhkan darah ini. Nah, ini kan kita saling keterkaitan sebenarnya. Darah ini memang satu sisi dia organ tubuh kita, tapi satu sisi lain ini menjadi obat-obatan. Nah, apalagi misalkan sekarang ini kan kita sering dalam musim hujan ini. Pada saat musim hujan kan tingkat DBD itu kan tinggi. Jadi ketika DBD tinggi, maka trombosit kita kan jadi menurun. Salah satunya dengan transfusi darah. Nah, makanya darah ini obat-obatan yang beda dengan yang lain, gitu, Bang Sofian. Iya. Nah, untuk saat ini kalau dari sarana prasarana yang mendukung PMI Kota Loksmawe, apakah sudah mencukupi atau bagaimana, Bung Aga? Ya, alhamdulillah kita sudah mencukupi ya. Misalkan kita itu sekarang bisa melakukan donor darah secara mobile karena kita sudah diberikan bantuan pada tahun 2003 tuh. Sejak 2003 kita ada diberikan bantuan bus donor darah dari pemerintah Kota Loksmawe. Jadi saya pikir bahwa pemerintah Kota Loksmawe itu sangat membantu kita terhadap dalam memenuhi berbagai infrastruktur untuk pelaksanaan kegiatan donor darah ini. Jadi kalau secara ini fasilitas kita telah memenuhi. Ya, kita itu bisa donor darah di mana saja ini, misalkan kita mau buat di lapangan kan. Jadi kita nggak perlu lagi harus ini bawa tempat tidur atau apa, karena bisa langsung di dalam mobil. Ya, karena sudah ada mobil unit tadi. Iya, jadi donornya bisa langsung dalam mobil. Lebih fleksibel. Menarik ini soal donor darah. Apakah kalau menurut Bung Roni ya, di Loksmawe sendiri khususnya, ini sudah menjadi lifestyle kah atau sedang menuju ke arah itu? Ya, kita
dengan kerjasama yang kuat dengan instansi baik itu instansi pusat, instansi daerah dan mitra-mitra strategis PMI, ini kita akan menuju ke situ, Pak. Kita akan menuju ke situ, Bang Sofian. Itu menunjukkan di tren tingkat pendonor sukarela yang semakin bulan itu semakin meningkat di PMI Lux Mawai. Jadi kita melihat ini sudah menuju ke situ, tinggal kita memanfaatkan peluang ini menjadi lebih great lagi lah ibaratnya, lebih jos lagi nanti dengan Kalau di kalangan anak-anak remaja gitu, maksudnya kalangan mudanya gitu. Jangan nanti ini meningkat tapi di kalangan ibu bapaknya gitu kan, tren remajanya hilang gitu. Gimana? Itulah yang lagi saat ini kita diskusikan dengan pihak PMI. Kita diskusikan supaya kita menyasar ini lebih ke remajanya. Seperti tadi Ketua PMI sampaikan, yang kalau kita lihat sekarang kan kecenderungan remaja-remaja kita kan takut akan jarum suntik. Iya, jarum suntik. Jadi kalau rasa takut fobia itu terhadap jarum suntik, dia langkah yang harus kita hadapi ya pertama kali ya memberikan mereka edukasi. Kembali lagi ke edukasi tadi. Ke edukasi berapa sebenarnya donor darah itu tidak sakit sih. Cuman karena kita fobia aja seolah-olah rasa sakit itu hal yang menyeramkan. Padahal kalaupun di rumah kita kena pisau darah keluar itu darahnya banyak sekali kita tidak takut. Masa dengan jarum suntik yang kecil aja itu kita takut kan? Jadi makanya itu yang harus kita edukasi supaya rasa fobia terhadap jarum suntik itu bisa hilang dan mereka dengan sukarela menjadi pendonor aktif. Sehingga ketika mereka udah menjadi pendonor aktif, mereka tentunya kan sudah menyehatkan diri mereka. Dengan mereka menyehatkan diri mereka melalui donor darah, orang lain pun terselamatkan. Karena darahnya digunakan oleh orang yang membutuhkan. Jadi jiwa-jiwa gotong royong, jiwa-jiwa sosial tadi itu tumbuh di kalangan remaja melalui donor darah ini. Baik. Ya Bung Roni, kalau melihat dari pendonor aktif ya selama ini pada saat kegiatan donor darah di Kota Lux Mawai ini persentasenya sudah menunjukkan angka yang lebih membaikkah atau seperti apa, dan di kalangan level apa ini kalau pendonor aktifnya? Kalau kondisi saat ini, kalau dibilang tren ini sungguh meningkat dan drastis terhadap pendonor sukarelawan. Bulan November, bulan depan ini, kita mendorong UDD PMI untuk menggunakan aplikasi SIMDODAR. Itu aplikasi yang dirancang oleh PMI pusat untuk UDD seluruh Indonesia. Di situ nanti lebih transparan datanya, kita bisa tahu dari siapa yang menyadap darah sampai usia pendonor. Jadi ke depan nanti kita bisa mempublish data-data peningkatan tren, baik itu dari golongan darah sampai tren usia pendonor. Jadi ke depan nanti dengan kita pakai SIMDODAR itu mungkin lebih transparan terhadap data-data yang dihasilkan dari donor darah ini sendiri. Berarti nggak perlu lagi itu ya kartu konvensional itu ya? Nggak lagi. Itu udah kita kan mau upgrade. Kita bilang kita mau upgrade. Berarti setiap pendonor harus punya aplikasinya sendiri gitu. Nanti bisa di download aja. Nanti bisa di download di Play Store. Terus dia bisa ngetip nanti di petugas kita, langsung dia terbaca. Dan berapa kali dia melakukan donor akan terrekod di seluruh Indonesia yang menggunakan SIMDODAR. Dan keistimewaannya lagi, dengan kita pakai SIMDODAR itu, kita bisa mendetek orang yang sudah terinfeksi HIV tadi. Kan sudah misalnya ditolak di Banda Aceh, karena di Banda Aceh pakai SIMDODAR, kita pakai SIMDODAR, begitu dia mau daftar donor langsung kita tolak. Karena udah terdeteksi di blok di dalam sistem SIMDODAR. Nah ini kapan ini Pak Ketua direalisasikan aplikasi tersebut? Jadi di bulan depan itu ada teknisi kita dari Sumatera Utara, itu datang ke Lux Mawai untuk membuat kerangkanya dulu. Ya, itu kita targetkan di Desember atau awal Januari 2026 udah bisa dioperasikan. Berarti apakah data-data yang lama dimasukkan kembali? Sama. Data pendonor itu nggak hilang. Nggak hilang. Ya. Cuma nantinya adminnya agak repot sedikit. Agak repot sedikit karena kan masih baru. Dia harus menginput data-data lama yang
yang apa itu ke Manual, aplikasi yang manual. manual ke dalam sistem. Iya. Nah, ini menarik ini soal aplikasi itu tadi ya. Tentunya memang ada beberapa penyakit-penyakit yang memang Iya. ingin diketahui lah dari si pendonor ini kalaupun memang terinfeksi ini. Nah, ini memang nanti ketika dilakukan kan sudah donor nih. Nah, dilakukan pemeriksaan kembali kan oleh petugas kita ini. Apakah kalau memang ada penyakitnya itu akan dimasukkan ke aplikasi tersebut atau seperti apa? Itu kan misalkan data-data itu kan bersifat rahasia. Iya. Dan itu kita nggak boleh buka untuk orang lain. Untuk di aplikasi itu kita nggak dimasukkan, tapi nantinya ada item-item tertentu yang bisa membloknya gitu. Memblok. Tapi kita nggak sampaikan di situ sakit apa. Karena kita kan untuk perkara data-data bersifat rahasia itu, kita misalkan akan memberikan data itu ke Vaskes, misalkan Puskesmas Muara II yang memiliki konseling terhadap HIV. Jadi tentunya kita itu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk data-data yang ada terpapar seperti itu. Karena kan ada beberapa item yang diperiksa, misalkan HIV, spilis, hepatitis, dan tentunya itu kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Iya. Karena PMI kan nggak punya kewenangan ke arah situ. Nah, Bung Roni sebagai pegiat kegiatan donor darah ini ya, kalau boleh bermimpi ya, selain lifestyle donor darah itu sudah terbentuk di Kota Lok Sumawe, apa kira-kira? Yang memang konteksnya ini pendonor aktif lebih tinggi dan bisa mendukung mewujudkan generasi emas 2045. Ya seperti yang disampaikan di awal, kita tetap harus melalui mekanisme ya edukasi. Seharusnya masuk inilah di kurikulum sekolah ini udah mulai masuk di bagian unit kesehatan sekolahnya. Jadi bukan hanya masalah penyakit dalam darah ini yang mampu terdeteksi dengan donor darah. Seharusnya edukasinya itu bukan menjadi beban PMI sendiri. Jadi beban semua kita, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan kantor. Paling nanti kita dari PMI cuman bisa mensupport ya trainer untuk menjadikan trainer berikutnya di sekolah-sekolah atau di kantor-kantor pemerintahan dalam hal memberikan edukasi tentang pentingnya donor darah, karena dengan donor darah kita bisa menjaga kesehatan kita dan bisa menyehatkan orang lain. Kalau persentase kalangan remaja yang memang mereka tidak fobia ya terhadap jarum suntik, kalau dipersentasekan yang memang pendonor darah aktif sampai berapa persen? Kalau saat ini kalau kita mau melihat persentasenya di UGD, kayaknya harus kita hitung manual karena tadi seperti yang Roni bilang tadi kan kita kan belum mengadop pakai sistem ini. Tapi kalau manual nanti kita dapatkan. Tapi secara tren keseluruhan ini terjadi peningkatan yang luar biasa terhadap donor darah. Setiap kegiatan pasti ada yang Pasti dari ada. kalangan remaja itu Pasti ada. Kita didukung oleh Wali Kota Lok Sumawe dengan mengeluarkan SE mewajibkan ASN untuk melakukan donor darah dan instansi vertikal didukung oleh Bapak Kapolres Lok Sumawe. Setiap ada acara Polres pun kegiatannya donor darah. RRI juga sama. Setiap ada kegiatan kegiatannya donor darah. Perhatikan secara langsung ini udah menunjukkan bahwasanya pentingnya donor darah itu sudah mulai ada kesadaran. Baik kita di level pemerintah atau di level kantor atau instansi dengan masyarakat. Tinggal sekarang kan kita mengedukasi masyarakat untuk mereka mau mendonor. Nah, itu kan nanti strateginya macam-macam nanti. Strateginya sama Pak Ketua ya. strateginya itu Muncul kan lagi nanti sama Pak macam-macam Ketua. tuh strateginya. Mungkin ada kecenderungan orang takut dengan jarum suntik, tapi dengan kita mungkin kasih lah bantuan sembako kayak gitu, jadi rasa takut mereka mungkin sedikit menghilang karena ada harapan tadi kan. Kedepannya karena mereka udah melakukan donor sekali, sudah enakan badannya dan dia akan mendonorkan berkali-kali, sehingga bentuk edukasi kita kan bukan hanya kita memberi itu, tapi tindakan-tindakan nyata juga termasuk dalam edukasi. Bagaimana teknis dari Ketua PMI nanti kan memancing masyarakat supaya menjadi
budaya donor darah itu menjadi tren lah. Iya. Tapi harapannya besar. Saya menyarankan ke Ketua PMI, kita ke depan minimal kalau kita donor di remaja itu kan sering ke kampus. Bang Sofian ya, ke kampus Unimal, ke kampus Politeknik, itu rutin. Dan ke depannya insya Allah kami kalau bisa tuh di 2026 akan kami adanya souvenir. Souvenir misalnya bag darah tapi dalam bentuk gantungan kunci. Jadi dia nanti bisa menjadi style dia, gaya dia di kampus. Misalnya dia ada 10 kali mendonor, berarti dia udah dapat 10 gantungan kunci dengan golongan darah dia. Nah, itu lagi kita cari vendornya untuk menyediakan. Jadi kita harapkan dengan begitu kan munculnya tren-tren baru. Jadi dari mana dia dapat souvenir kantong darah itu? Karena dia mau mendonor. Dan ketika golongan darahnya A, kita kasih yang A. Yang B, kita kasih yang B. Yang O, kita kasih yang O. Jadi dia akan terkumpul nanti menjadi gaya hidupnya sendiri di lingkungan remaja, ya minimal sekali di lingkungan kampus. Nanti harapan ke depan kita akan menyasar ke sekolah-sekolah menengah atas yang mau tamat kayak gitu kan, kita sosialisasikan untuk mereka mau juga mendonor ke depannya. Iya. Nah, untuk saat ini atau selama ini mungkin ya, Bung Agam, ini kolaborasi seperti apa yang kita bangun ya bersama ya komunitas-komunitas yang mendukung PMI ini dalam melaksanakan giat donor darah seperti itu. Ya, kita kan membuka ruang dengan semua, misalkan dengan Pak Roni selaku pegiat donor darah kan. Kemudian kita juga membuka ruang dengan BFLF, Kak Mutia itu. Jadi kita tidak menutup diri karena apapun cerita PMI Kota Losmawe ini selalu berkolaborasi. Kita kalau bekerja sendiri tentunya tidak mampu, ya. Tentunya tidak akan pernah mampu pun kalau kita bekerja sendiri. Makanya kita selalu berkolaborasi dengan pihak-pihak, misalkan dengan kampus ya, kita Unimal dan Politeknik itu kita sudah melakukan MOU untuk kerjasama. Kemudian ada di kampus Akes Pemda, ya jadi dengan semua pihak kita bekerja sama. Tentunya karena darah ini kan tidak pernah cukup ini. Ya, misalkan kita di sini itu ada pasien talasemia, ini kan butuh selalu donor rutin, transfusi rutin itu terhadap pasien-pasien talasemia. Kemudian pasien melahirkan, Cuci darah. Ya, cuci darah. Nah ini tentunya nggak pernah cukup darah ini. Coba misalkan Bang Sofian bayangkan, misalkan kita pulang donor darah itu ada terdapat 100 kantong, itu cuma bisa bertahan 4 hari. 4 hari ya? Iya. Itu pun udah maksimal kali. Saya 2 hari udah habis. 4 hari. 4 hari 100 kantong. Iya. Makanya kalau kita bilang cukup itu nggak pernah cukup. Iya. Apalagi kan di masa Pak Gubernur Jaini Abdullah itu pernah mengeluarkan statement bahwa Aceh itu selalu kekurangan 2.000 kantong setiap tahunnya. Makanya ini penting untuk kita berkolaborasi dengan semuanya bahwa dengan donor darah ini bisa membantu dan juga menyelamatkan nyawa terhadap orang lain. Iya, baik. Terima kasih Bung Agam dan juga Bung Roni sudah berbincang soal topik kita pada hari ini ya, tentunya menuju generasi emas 2045 melalui donor darah, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber yang hadir pada podcast kita hari ini bisa memberikan edukasi dan motivasi nih, khususnya kepada para masyarakat kalangan remaja yang belum pernah donor darah. Nah, ini udah bisa melakukan donor darah setidaknya untuk kesehatan dan untuk memberikan menyelamatkan nyawa bagi orang lain. Saya Muhammad Sofyan, sampai jumpa.